Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Kali ini kita akan melanjutkan kisah di Rumah Dukun. Episode selanjutnya. Yuk mari kita simak ceritanya. Syat, ibu memegang tubuhku. Begitu pula Bagas. Ibu, aku menangis kesakitan saat merasakan cakaran di tangan. Jangan takut sama mereka. Terus baca doa, teriak ayah dari luar. Aku pun membaca doa. Diam. Suara menakutkan itu terdengar sangat dekat hingga membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Kulanjutkan membaca doa hingga tarikannya melemah. Perlahan dua bola mata merah itu terlihat menjauh lalu menghilang. Lampu di kamar pun kembali menyala. Spontan aku melihat ke tangan. Ada bekas cakaran yang masih mengeluarkan darah. Rasanya perih sekali. Astagfirullah, Syat, tangan lu. Bagas pun kaget melihatnya. Sementara ibu membuka pintu kamar, ayah pun masuk ke dalam sembari menggotong Ardi yang tak sadarkan diri. Tidurin di atas kasur aja ya, ucap ibu. Kemudian mengambil bekas robekan handuk tadi dengan cairan alkohol, lalu membersihkan lukanya. Au, sakit, keluhku. Tahan, balas ibu sambil mengusap lukaku perlahan. Setelah bersih, lalu diperban dengan menggunakan handuk. Sekarang ibu udah ngerti kan kenapa aku mau pindah dari sini, ucapku, sengaja dengan suara agak keras agar ayah mendengarnya. Iya, balas ibu. Aku menunggu balasan dari ayah, tapi sepertinya ia pura-pura tak dengar. Ayah bilang setan gak bisa ngelukain kita. Sekarang ini buktinya. Tangan aku jadi begini, sindirku. Ayah menoleh padaku. Itu karena kamu takut sama mereka. Jadi mereka punya kekuatan lebih untuk ngelukain kamu, balasnya. Permintaan aku cuma satu ya. Bisa pindah dari sini secepatnya. Aku gak apa-apa tinggal di kontrakan daripada harus tinggal di sini, ucapku. Belum bisa sekarang, Syat. Apa ayah nunggu aku meninggal dulu biar tujuan ayah tercapai? Jujur, aku sangat kesal dengannya. Hush, jangan ngomong gitu, sahut ibu. Habisnya ayah kayak biasa aja, Bu. Lihat anaknya tersiksa gini. Ayah berjalan menghampiriku, kemudian duduk di depanku. Ia menghela napas, lalu mengusap rambutku. Ayah sangat sayang sama kamu. Ayah juga sayang sama Hamid. Ayah gak bakal ngebiarin kamu kenapa-kenapa, Syat. Cukup, ini yang terakhir kalinya. Ayah menerima tawaran bos untuk tinggal di sini karena memang tujuannya. Insya Allah ayah datang ke sini tujuannya baik, bukan untuk numbalin kamu. Kamu harus percaya sama ayah. Ibu tampak kaget mendengar ucapan ayah. Tujuannya apa ya? Kok ayah gak ngomong apa-apa sama ibu? Tanyanya. Ayah belum bisa ngomong sekarang, Bu. Tunggu waktu yang tepat. Kapan? Belum seminggu aja Arsyad udah gini. Apa ayah tega? Ayah terdiam. Bu, percaya sama ayah. Kalau tujuan ayah datang ke sini itu baik. Baik dari mana ya? Jangan-jangan ayah udah tahu kalau rumah ini emang banyak setannya. Ayah mengangguk pelan. Aku tersentak kaget. Selama ini ayah pura-pura tidak tahu. Pantas saja sikapnya kayak gitu. Astagfirullah, itu sama aja kayak ayah mau nyelakain Arsyad sama Hamid, sentak ibu. Dah mending besok pagi kita pergi dari sini. Ayah bangkit, kemudian berjalan mendekati lemari. Ia mengambil sesuatu dari lemari, lalu kembali menghampiri ibu.
Besok ibu sama Hamid tinggal di sana sementara, ucap ayah. Arsyad gimana? Nanya ibu. Bagas, Arsyad boleh nginep di rumah kamu beberapa hari saja, tanya ayah pada Bagas. Boleh, balas Bagas. Terus ayah tinggal di mana? Tanyaku. Ayah bakal tetap di sini. Kenapa? Apa ayah nggak takut? Ayah sama sekali nggak takut, karena derajat manusia lebih tinggi. Tiba-tiba terdengar benturan keras di langit kamar. Ayah berlari ke arah kasur, kemudian menggendong Ardi. Jagain Ardi. Ayah baringkan Ardi di dekatku. Kamu pegang tangan Ardi, terus baca ayat-ayat ruqyah. Apapun yang terjadi, jangan sampai putus. Sampai gangguan ini hilang, perintah ayah. Lalu bangkit dan berjalan ke arah pintu. Ayah mau kemana? Tanya ibu. Ayah mau cari sumber masalah ini, balas ayah. Oh ya, satu lagi, kunci pintunya, pesannya. Lalu pergi keluar kamar. Benturan keras terdengar di langit-langit kamar. Tinggi suaranya tepat berada di atasku. Baca doa, perintah ibu. Ku genggam tangan Ardi, lalu membaca ayat-ayat ruqyah. Dalam pikiranku bertanya-tanya, kenapa ia belum juga sadar. Tiba-tiba gording tersibak kencang, diikuti jendela yang terbuka. Bu, ucapku. Tutup mata, lanjut baca doa, balasnya. Aku lanjut membaca doa. Entah apa yang terjadi di dalam kamar, suara-suara itu terus terdengar, menemani lantunan doaku. Sementara aku sama sekali tidak ingin membuka mata. Syat, aku dengar suara Ardi. Syat, kini kurasakan tangannya bergerak. Kenapa pada tutup mata? Ucapnya. Aku menjaga kepala tetap menunduk, tak mau melihat ke arah jendela. Lalu membuka mata perlahan dan melihat wajah Ardi. Ia masih menutup matanya. Lantas siapa yang memanggilku tadi? Kurasakan tangan Ardi bergerak-gerak. Sontak aku menoleh ke arah tangan kiriku yang dari tadi menggenggam tangannya. Jantungku seperti berhenti berdetak saat melihat ada tangan yang begitu kurus dan hitam sedang memegang tanganku. Dari ekor mata terlihat ada sosok makhluk kurus berambut putih sedang duduk di depan Hamid dan ibu. Sontak aku memejamkan mata dan kembali membaca doa. Kurasakan hawa dingin menjalar di tangan, perlahan bergerak ke arah leher. Bulu kudukku pun meremang, lalu tercium bau yang sangat busuk. Arsyad, bisik suara pria lirih. Buka matanya. Suara itu seperti menghipnotisku. Hingga perlahan aku membuka mata. Aku menjerit ketakutan karena makhluk menyeramkan tadi kini persis di depan wajahku. Wajahnya yang sangat kurus seperti tulang yang hanya dibalut dengan kulit. Tangannya bergerak sangat cepat, membekat mulutku. Aku seperti dipaksa melihat ke depan. Banyak makhluk yang sangat menyeramkan sudah memenuhi kamar. Ada yang bergelantungan di langit-langit, duduk di atas lemari. Ada pula yang menggeliat di lantai. Sungguh pemandangan yang sangat menakutkan. Sudah saatnya. Bisik sosok yang mendekatku. Ia memaksa membuka mulutku. Lalu makhluk-makhluk yang tadi kulihat itu berterbangan masuk ke dalam mulutku. Hingga akhirnya aku tak kuat dan pingsan. Entah bagaimana aku tiba-tiba terbangun di sebuah ruangan gelap. Kak Arsyad, panggil suara yang mirip dengan Hamid. Aku mengedarkan pandangan mencari Hamid. Nihil, rupanya terlalu gelap. Hamid, panggilku. Aku di sini, Kak, ucap Hamid. Aku berjalan perlahan menuju sumber suara. Hamid, panggilku lagi. Kakak,
Tiba-tiba ia memelukku. "Kenapa kakak ada di sini juga?" tanyanya. "Kakak juga nggak tahu. Kamu juga kenapa ada di sini?" "Aku udah lama dikurung di sini, Kak." "Dari kapan?" "Dari pas datang ke rumah itu." "Kok bisa?" "Ada monster gede yang bawa aku ke sini. Aku takut." "Jangan takut. Sekarang kakak ada di sini." Aku berpura-pura berani di hadapan Hamid. "Kalau Kak Arsyad di sini, nanti siapa yang bisa nyelamatin aku?" tanyanya. "Ada ayah. Ayah pasti nyelamatin kita berdua." "Ayah nggak mungkin nyelamatin kita, Kak." "Kenapa begitu?" "Soalnya ayah sering datang ke sini, tapi nggak nyelamatin aku." Aku terkejut dengan ucapan Hamid. "Kamu yakin itu ayah?" "Iya." "Syad, Syad," terdengar suara ayah. "Ayah datang, Kak," ucap Hamid. "Pegang tangan kakak." Perlahan ruangan menjadi terang. Kini terlihat Hamid sedang menatapku. Tak lama kemudian muncul sebuah lubang hitam di dinding. Lubang itu seperti menarik tubuhku. "Jangan lepasin tangan kakak, Mit," ucapku seraya menahan agar tak terhisap. Namun daya hisapnya semakin kuat hingga akhirnya pegangan kami pun terlepas. "Kak, yang ada di sana bukan Hamid," teriak Hamid. Entah kenapa tidak ikut terhisap. "Siapa?" sautku sebelum masuk ke lubang itu. "Anak iblis." Aku masuk ke dalam lubang yang begitu gelap. Dari kejauhan terlihat cahaya. Saat cahaya itu menerpa wajahku, tiba-tiba sudah ada di kamar. Melihat tubuhku yang lain sedang tergeletak di lantai, ayah terus menggoyang-goyangkan tubuhku sembari memanggil-manggil namaku. Aku berjalan mendekat. "Ayah, Arsyad ada di sini," ucapku. Namun tak ada satupun yang melihat kehadiranku. Apakah aku sudah meninggal? Kusentuh tubuhku, seketika aku tersedot ke dalam tubuh dan tersadar. "Alhamdulillah," ucap ayah dan ibu bersamaan. Aku menatap ayah, ibu, Hamid, Bagas, dan Ardi. Posisinya sama persis dengan yang kulihat tadi. Jika tadi hanya mimpi, kenapa sangat nyata? "Syad," panggil ayah. Spontan aku menoleh padanya. "Ya," balasku seraya bangkit. Tapi tak bisa, tubuhku terasa lemas sekali. "Minum dulu, Syad," ucap ibu. Aku pun langsung meminumnya, tapi tetap saja tubuhku masih lemas. "Kenapa badan aku lemas banget, Bu?" tanyaku bingung. "Nanti ibu ceritain, sekarang kamu istirahat dulu." Lalu ayah menggotongku ke kasur. Kulihat jendela, langit sudah terlihat terang. "Jam berapa ini ya?" tanyaku. "Jam 5 pagi. Berarti aku cukup lama tak sadarkan diri." Aku menatap Hamid yang sedang salat subuh bersama dengan ayah dan yang lainnya. Apa benar yang ada di hadapanku ini sekarang bukan Hamid? Jika memang ia anak iblis, lalu kenapa ia bisa salat dengan begitu tenang? Mungkinkah ia hanya berpura-pura saja? Setelah berjamaah, Ardi, Bagas membawakan buah-buahan dan cemilan yang dibawanya kemarin. Kami pun duduk di atas kasur sambil mengobrol. "Semalam bener-bener serem banget," ucap Bagas. "Iya," saut Ardi. Lu kan pingsan, Di." "Tapi kan pas Arsyad kesurupan, gue bangun." "Gue kesurupan?" tanyaku. "Iya, Syad," balas Ardi dan Bagas kompak. "Lu kesurupannya aneh banget," imbuh Bagas. "Aneh gimana? Setannya ganti-ganti gitu, asli serem," balas Bagas. "Iya bener, baru keluar satu masuk yang lain. Gitu aja terus sampai adzan subuh.
timpal Ardi. Mungkin itulah alasanku tubuhku terasa lemas sekali. Gue salut ya sama ayah lu, Syat. Bisa tenang banget ngadepin lu yang ngamuk-ngamuk gak jelas, imbuhnya. Iya, kalau gue jadi ayah lu, mending gue tinggal aja daripada berjam-jam digebukin anaknya sampai berdarah-darah, ucap Bagus. Berdarah gimana? Tanyaku. Lu gak lihat ada luka di mata bokap lu? Terus di tangannya juga banyak cakaran. Aku menggelengkan kepala. Ntar kalau datang aja lihat sendiri, terus minta maaf. Iya, aku merasa bersalah pada ayah. Ibu masuk ke dalam kamar membawakan sarapan untuk kami. Makan dulu, ucapnya, lalu kembali pergi ke luar kamar. Setelah sarapan, tubuhku sudah tak terasa lemas. Aku pun bisa bangkit dari kasur dan berjalan ke ruang tengah. Ku tatap wajah ayah yang sedang duduk di sofa. Ternyata benar, ada luka kecil di pelipis kirinya. Syat, duduk dulu, pinta ayah. Aku pun duduk di samping ayah. Badan kamu udah enakan? Tanyanya. Udah ayah, cuma agak pegel-pegel, balasku. Alhamdulillah kalau gitu. Hamid mana ya? Tanyaku sambil mencari keberadaannya. Di atas lagi tidur. Oh, aku melirik tangan ayah. Ada luka cakaran memanjang. Ayah, ucapku pelan. Iya, maafin aku ya, gara-gara aku badan ayah jadi luka-luka. Ayah tersenyum. Nggak usah minta maaf, lagian itu bukan salah kamu. Sekarang mending kamu ke atas, siap-siap untuk pergi bareng Ardi sama Bagas, imbuhnya. Iya ya, aku pun bangkit berjalan ke kamar ditemani Ardi dan Bagas. Kamar terlihat masih berantakan, tapi lantai sudah bersih dari pecahan kaca. Parah si Ardi, bantal gue sampai robek-robek gitu, ucapku sembari memasukkan baju dan laptop ke dalam tas. Maaf ya Syat. Ya nggak usah minta maaf, kita kan sama-sama kesurupan. Ntar gue nginep beberapa hari, tanyaku. Kata ayah lu paling cuma 2-3 hari, sahut Bagas. Oh, gua bawa baju kebanyakan berarti. Aku mengeluarkan beberapa helai baju dari dalam tas. Kalau gue jadi lu sih, Syat, bakal lama mending tinggal di rumah Bagas sampai pindah rumah ini, ucap Ardi. Lama juga nggak apa-apa, biar gue ada teman ngobrol sama bisa nyontek tugas, sahut Bagas. Parah lu, sahutku. Cuma gue heran kenapa lu sama adik lu tinggalnya dipisah, ucap Bagas. Kan biasa aja lu ikut ke rumah temennya ayah lu, sambungnya. Enggak tahu dah, gua ikut aja perintah ayah. Kami pun keluar kamar. Sebelum pergi, aku mendatangi kamar Hamid. Kubuka pintunya, terlihat Hamid sedang tidur pulas. Wajahnya terlihat polos sekali. Rasanya tak mungkin kalau ia adalah anak iblis. Dia memang anak iblis. Terdengar sebuah bisikan. Sontak aku celingak-celinguk ketakutan. Saat kembali menoleh ke arah kasur, kulihat Hamid sedang melotot ke arahku sambil tersenyum menyeringai. Astagfirullah. Oke, sampai dulu di sini cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tetap mengikuti cerita-cerita selanjutnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.